Bah, on s'est rapproché parce qu'on est meilleurs. Sûr et certain. Hai, welcome back to my channel. Bersama gue, Davamrullah. Kali ini gue akan mereview film Close. Namun sebelumnya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe channel ini terlebih dahulu dan bagikan video-video yang ada di channel ini kepada teman-teman kalian agar teman-teman kalian senantiasa mendapatkan konten-konten yang menarik seputar film, traveling, dan juga kuliner di channel ini. Thank you so much. Review ini harus gue awali dengan mengatakan bahwa setelah beberapa tahun menonton banyak film, gue akhirnya menemukan salah satu film yang menyentuh hati gue, baik secara cerita maupun estetika. Close merupakan salah satu film yang paling indah yang pernah gue saksikan dalam beberapa tahun terakhir. Film Close adalah film coming of age asal Belgia yang disutradarai oleh Lucas Dont dan dibintangi dua aktor muda yaitu Eden Dembrin dan Gustave de Waele. Film ini bercerita tentang persahabatan dua anak laki-laki berumur 13 tahun yang bernama Leo dan juga Remy yang tinggal di pedesaan di Belgia. Keduanya merupakan sahabat baik yang sering melakukan aktivitas bersama di perkebunan bunga milik keluarga Leo. Persahabatan mereka terganggu saat keduanya memasuki tahun pertama di sekolah. Ketika terjadi konflik, Leo berusaha mendekati ibunda Remy dan menyelesaikan masalah yang ada tersebut. Harus gue akui bahwa film Close ini benar-benar memukau sejak menit-menit pertamanya. Film ini akan membawa penonton untuk ikut merasakan sebuah persahabatan yang indah dan juga kehangatan hubungan antara Leo dan juga si Remy sebagai seorang anak yang beranjak remaja. Kita akan diperlihatkan dengan beragam aktivitas yang mereka jalani sehari-harinya di lingkungan tempat tinggal mereka. Dan hubungan persahabatan antara Remy dan juga Leo ini juga didukung oleh kedua orang tuanya yang saling dekat ya dengan mereka berdua, bahkan menganggap mereka berdua seperti anak sendiri gitu. Dan semuanya itu berasa indah banget ketika Lucas Dont memperkenalkan sosok Remy dan juga sosok Leo dalam beberapa sequence awal dan juga tempat-tempat yang mereka singgahi di kehidupan mereka sehari-hari. Ketika masalah mulai memasuki persahabatan keduanya ini, penonton tuh digiring untuk melihat sebuah transisi dari situasi-situasi normal yang biasa dijalani oleh Leo dan juga Remy dengan sangat halus dan juga repetitif menuju ke situasi yang berbeda, sehingga penonton tuh dapat melihat hubungan keduanya perlahan-lahan mulai renggang. Dan sisanya mungkin gue tidak bisa spoiler, tapi kalian harus tonton film ini sendiri begitu. Yang jelas setelah masalah mulai datang, film Close ini menjadi begitu emosional dan menghanyutkan perasaan penonton dengan berbagai peristiwa yang memilukan, penuh kesunyian, dan juga rasa sakit yang tak terungkapkan gitu. Gue akan senang hati memuji Lucas Dont sebagai seorang sutradara yang begitu apik dalam menyutradarai film Close ini. Dont sepertinya sangat sadar akan potensi dari cerita yang dimiliki pada film Close, lalu akhirnya merajut menit demi menit dengan sangat indah. Film Close ini banyak bercerita melalui visual. Di film Close ini, staging itu berperan penting dalam menceritakan peristiwa-peristiwa baik peristiwa yang bahagia maupun peristiwa-peristiwa yang canggung yang ada di dalam film ini. Kita akan melihat konflik itu disampaikan melalui susunan gambar dan pengadeganan tokoh yang dimainkan pada middle ground dan juga background secara variatif. Lucas Dont ini tidak hanya menyampaikan sesuatu melalui tokoh Remy maupun tokoh Leo, tapi ia sangat terampil dalam memainkan mise-en-scene untuk menyampaikan suatu perasaan yang sedang dialami tokoh-tokohnya tersebut. Salah satu yang bisa gue jadikan contoh adalah penonton akan melihat perubahan kondisi ladang bunga milik keluarga Leo yang secara visual mungkin kita akan lihatnya sebagai sebuah tempat, tapi secara cerita ini bukan hanya tempat, karena ladang bunga ini mewakili perasaan Leo ketika momen-momen tertentu di film ini. Dan film Close ini tuh tidak hanya menceritakan tentang kisah persahabatan, melainkan juga secara konteks dia itu membawa pesan-pesan mengenai rasa memiliki, tanggung jawab, luka yang terpendam, perundungan, bahkan cara belajar untuk mengikhlaskan yang disampaikan melalui perspektif
seorang anak yang memiliki labilitas emosi yang masih cukup tinggi. Sosok Leo di film Close ini sangat menarik karena ia berada di sebuah situasi yang tak pernah terbayangkan sebelumnya apabila ia menjadi seorang anak, yang mana ia dikelilingi oleh kebingungan, ketakutan, serta kehilangan yang secara bersamaan ini membuat dia tidak tahu harus berbuat apa. Keindahan gambar-gambar yang tersaji pada film, musik scoring, dan juga tempat-tempat yang ada di lokasi-lokasi yang ditampilkan pada film Close ini menjadi faktor pendukung yang membuat cerita pada film ini mampu menyentuh hati penontonnya untuk ikut merasakan kebahagiaan atau kesedihan yang dialami oleh Leo dan juga Remy sepanjang film yang mengikuti mereka dari rumah maupun di sekolah. So, kesimpulannya adalah film Close ini kini menjadi salah satu film favorit gue, dan film ini menakjubkan, emosional, penuh empati, dan relate dengan situasi-situasi yang dialami oleh semua orang, serta membawa sebuah isu penting yang acap kali diabaikan oleh kebanyakan orang namun ternyata berimpact sangat besar. Terima kasih telah menonton review ini. Jangan lupa follow me on social media, jangan lupa like video ini dan subscribe channel gue. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar teman-teman kalian senantiasa mendapatkan konten-konten yang menarik di channel ini. Thank you so much.